Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Yuni Kusumastuti. Kali ini akan belajar tentang pandangan dan kritik kaum orientalis dan para ulama tentang konsep nasikh mansukh. Jumhur ulama, Imam Syafi'i mengakui adanya naskh dalam Al-Quran. Ayat yang dinaskh adalah ayat Al-Quran yang mengandung ketentuan hukum. Ada ayat yang bertentangan. Seorang tokoh Muhammadiyah mengatakan yang berhak menaskh hukum Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak menaskh hukum Allah. Ulama kontemporer Abdullah Ahmad An-Naim merupakan sosok akademisi yang produktif. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gurunya Taha, termasuk mengenai konsep naskh. Menurut Taha, naskh bukan penghapusan hukuman, melainkan sebagai penundaan hukum sambil menunggu waktu yang tepat. Kelompok ulama yang menolak teori naskh yaitu Abu Muslim al-Isfahani menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat naskh. Jika mengakui adanya naskh berarti mengakui adanya kebatilan dalam Al-Quran. Abu Muslim Al-Isfahani berdasarkan argumentasinya pada Al-Quran surat Fussilat ayat 42. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Alasan penolakan para ulama didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami naskh batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nabi Muhammad, selama hal tersebut berkaitan dengan muamalah atau kemasyarakatan, dengan demikian bukan berarti Al-Quran dan hadis yang diubah, bukan pula syariat yang diubah, tetapi penerapan yang diubah. Ayat yang digunakan oleh pendukung nasikh mansukh dengan perbedaan penafsiran sama dengan ulama yang menolak, yaitu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 106. Alasannya kandungan surat Al-Baqarah ayat 106 oleh kelompok pendukung nasikh mansukh dijadikan sebagai argumen adanya nasikh dalam Al-Quran. Menurut mereka ditujukan kepada kaum yang mengingkari Al-Quran, merujuk pada wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran yang akhirnya digantikan oleh Al-Quran. Artinya, hukum yang terdapat dalam kitab suci sebelumnya diganti dengan yang lebih baik, yaitu Al-Quran. Menurut mereka, kalau Al-Quran benar-benar datang dari Allah SWT, pasti tidak akan berbeda dari isi kitab sebelumnya. Untuk itulah Allah menjawab bahwa Dia lebih tahu apa yang maslahat buat hambanya untuk setiap zaman. Jika Al-Quran ada ayat yang mansukh, berarti Al-Quran terdapat kesalahan dan saling berlawanan. Padahal Al-Quran sendiri menegaskan tidak datang kepada Al-Quran kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya. Quran surat Fussilat ayat 42. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengatakan adanya naskh dalam Al-Quran. Seandainya ada sudah tentu akan dijelaskan. Pandangan orientalis tentang nasikh mansukh. Menurut Richard Bell, seorang orientalis, pandangan Islam bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat, maka tidak mungkin ada revisi perbaikan Al-Quran atas kemauan Muhammad sendiri. Nabi Muhammad pasti yakin bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar dan tidak dapat dengan sengaja menukar ayat tertentu sebagai wahyu. Al-Quran berbicara tentang berbagai cara di mana perubahan terjadi atas inisiatif Tuhan. Tuhan bisa menyebabkan Muhammad melupakan beberapa ayat, tetapi jika dia berbuat demikian, maka dia akan mewahyukan ayat yang lain sebagai penggantinya. Richard Bell ingin membuktikan nasikh mansukh dalam Al-Quran. Ada alasan untuk menduga bahwa proses ini dimulai oleh Nabi Muhammad sendiri yang berlangsung terus-menerus bersama penerimaan wahyunya. Hal ini disiratkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.